Ada banyak hal yang sering terjadi tanpa disadari. Tanda-tanda gaib kerap muncul di sekitar, tetapi tidak semua orang paham bahwa itu adalah isyarat dari alam astral. Kali ini, akan dibahas 5 tanda bahwa batin sudah mulai menembus alam gaib. Jangan sampai terlewat, karena mungkin sudah sering mengalami, tetapi tidak pernah menyadarinya. Alhamdulillah kita bersua kembali di channel Semula Jadi. Semoga selalu diberikan kesehatan, ketenangan batin, dan kelancaran rezeki dalam kehidupanmu, amin amin ya robbal alamin. Buat sahabat Semula Jadi, ada begitu banyak kejadian di luar logika manusia yang sering dianggap sekadar kebetulan. Namun, bagi yang memiliki tingkat kesadaran batin yang lebih tinggi, hal itu bukan sekadar mitos. Alam gaib adalah realitas yang bisa diakses oleh mereka yang telah mencapai pemahaman kebatinan tertentu. Menembus alam gaib bukan hanya soal berhubungan dengan makhluk tak kasat mata, tetapi juga memahami hukum energi kehidupan dan bagaimana dunia fisik berinteraksi dengan dimensi lain. Kemampuan ini bukan datang begitu saja, melainkan hasil dari kebiasaan, latihan batin, serta pemurnian energi dalam diri. Ada banyak alasan seseorang ingin memahami dunia astral. Beberapa ingin mencari jawaban atas pertanyaan yang tak bisa dijangkau oleh akal sehat. Ada pula yang ingin meningkatkan kesadaran kebatinan atau mencari perlindungan dari energi negatif. Namun, tanpa kesiapan mental dan kebatinan yang kuat, perjalanan ke alam gaib bisa membingungkan atau bahkan berbahaya. Oleh karena itu, penting untuk mengenali tanda-tanda apakah batin sudah mulai terbuka terhadap dimensi lain. Berikut adalah 5 tanda yang menunjukkan bahwa batinmu mulai menembus alam astral. Dan tanda yang pertama adalah kebiasaan meditasi yang mendalam dan kepekaan terhadap suara halus dan bisikan gaib. Orang yang sering memasuki alam gaib biasanya memiliki kebiasaan meditasi yang konsisten. Meditasi bukan sekadar duduk diam dan mengosongkan pikiran, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap realitas di luar dunia fisik. Dengan meditasi teratur, seseorang bisa lebih peka terhadap energi yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Mereka yang terbiasa bermeditasi bisa merasakan kehadiran entitas atau perubahan energi di sekelilingnya. Bahkan, dalam kondisi tertentu, mereka mampu menangkap pesan atau tanda dari dimensi lain melalui peningkatan aktivitas alam bawah sadar. Selain itu, meditasi yang mendalam memungkinkan seseorang mengalami fenomena seperti perjalanan astral dan kesadaran yang lebih tinggi. Seringkali, ada suara atau bisikan yang tidak dapat didengar oleh orang lain. Terkadang, pesan datang melalui firasat yang begitu kuat, seolah-olah ada sesuatu yang memberitahu sebelum kejadian terjadi. Ini bukan sekadar kebetulan, tetapi hasil dari kebiasaan batin yang terbuka terhadap komunikasi dengan dimensi lain. Mereka yang memiliki kepekaan ini biasanya memiliki kebiasaan tertentu, seperti melakukan ritual khusus atau mengunjungi tempat-tempat dengan energi kuat, seperti hutan, gunung, atau sungai. Tempat-tempat ini membuat mereka lebih terhubung dengan energi alam dan lebih mudah menerima pesan dari dunia non-fisik. Lalu tanda kedua yaitu kepekaan terhadap energi getaran halus dan indera keenam yang tajam dalam kehidupan sehari-hari. Semakin tinggi kesadaran batin seseorang, semakin peka terhadap energi yang ada di sekitarnya. Tanpa perlu melihat langsung, bisa merasakan adanya perubahan energi di suatu tempat. Begitu memasuki sebuah ruangan, bisa langsung mengetahui apakah tempat itu memiliki energi yang baik atau justru dipenuhi aura negatif. Kepekaan ini juga berlaku saat berinteraksi dengan orang lain. Bisa menangkap emosi atau niat seseorang hanya dengan melihat ekspresinya. Bahkan sebelum orang tersebut berbicara. Terkadang, bisa merasakan sesuatu akan terjadi sebelum ada tanda-tanda nyata. Semua ini terjadi karena kebiasaan memperhatikan energi halus yang terus diasah. Kemampuan batin yang terasah tidak hanya muncul dalam keadaan tertentu, tetapi juga bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Indera keenam ini membuat seseorang lebih peka terhadap kejadian yang belum terjadi atau hal-hal yang tidak terlihat oleh mata fisik. Mereka dapat menangkap sinyal-sinyal gaib, mengetahui niat seseorang tanpa berbicara dengannya,
dan merasakan adanya energi negatif di suatu tempat. Bahkan dalam beberapa kasus, mereka dapat melihat sekilas gambaran tentang masa depan. Kepekaan ini bukan datang begitu saja, tetapi berkembang melalui kebiasaan melatih fokus dan intuisi. Misalnya, lebih sering memperhatikan detail kecil yang terlewat oleh orang lain, mendengarkan suara hati sebelum mengambil keputusan, atau menggunakan meditasi untuk memperjelas firasat yang muncul. Indra keenam juga mempermudah interaksi dengan dunia gaib. Dalam kondisi tertentu, mereka bisa menangkap bisikan halus, melihat bayangan samar, atau merasakan kehadiran entitas tertentu yang tidak bisa dideteksi oleh orang lain. Selanjutnya, tanda ketiga adalah mampu mengontrol mimpi, lucid dreaming. Mereka yang memiliki keterhubungan dengan alam gaib sering mengalami lucid dreaming, yaitu kesadaran saat bermimpi. Dalam kondisi ini, seseorang menyadari bahwa dirinya sedang bermimpi dan bahkan bisa mengendalikan alur mimpi sesuai keinginan. Mimpi bukan sekadar bunga tidur, tetapi bisa menjadi gerbang menuju dunia non-fisik. Dalam kondisi lucid dreaming, bisa berinteraksi dengan makhluk dari dimensi lain, menerima pesan gaib, atau bahkan mendapatkan bimbingan kebatinan. Bagi yang sering mengalami mimpi sadar, biasanya juga memiliki kebiasaan mencatat mimpi. Mereka memahami bahwa di dalam mimpi terkandung simbol dan pesan yang dapat menjadi petunjuk dalam kehidupan nyata. Dan tanda yang keempat yaitu kebiasaan berkomunikasi dengan alam dan makhluk halus. Alam bukan sekadar benda mati, melainkan entitas yang hidup dengan energi yang bisa dirasakan dan diajak berinteraksi. Orang yang batinnya sudah terbuka sering memiliki kebiasaan berbicara dengan pohon, merasakan kehadiran makhluk halus di tempat tertentu, atau bahkan mendengar bisikan dari entitas yang tidak terlihat. Bukan hanya dengan alam, mereka juga memiliki hubungan yang lebih dalam dengan hewan. Bisa memahami emosi hewan, menangkap maksud dari perilaku mereka, dan dalam beberapa kasus, hewan pun menunjukkan reaksi berbeda seolah mengenali energi batin yang unik. Dan tanda terakhir yang kelima yaitu kebiasaan mengalami proyeksi astral, dan kebiasaan menjaga keseimbangan energi dan ritual pembersihan diri. Berinteraksi dengan dimensi lain membawa konsekuensi terhadap keseimbangan energi tubuh. Orang yang sering menembus alam astral menyadari bahwa energi mereka harus tetap bersih agar tidak terpengaruh oleh vibrasi negatif. Karena itu, mereka memiliki kebiasaan melakukan ritual pembersihan, seperti mandi dengan air garam, menggunakan dupa atau minyak esensial, membaca doa tertentu, atau bermeditasi untuk menyelaraskan energi. Semua ini dilakukan agar energi mereka tetap stabil dan tidak terpengaruh oleh pengaruh buruk dari alam gaib. Selain itu, mereka juga menjaga pola makan dan gaya hidup agar tidak mengganggu keseimbangan energi. Makanan tertentu yang dianggap dapat menghambat aliran energi kebatinan biasanya dihindari, terutama makanan yang terlalu berat atau mengandung zat yang bisa menurunkan kepekaan kebatinan. Salah satu tanda paling jelas dari batin yang menembus alam astral adalah pengalaman keluar dari tubuh atau proyeksi astral. Dalam keadaan ini, kesadaran dapat meninggalkan tubuh fisik dan menjelajahi dunia yang tidak terlihat oleh mata biasa. Banyak yang merasakan tubuhnya melayang saat tidur atau bahkan melihat dirinya sendiri dari luar tubuh. Sensasi ini sering terjadi tanpa disengaja, tetapi dengan latihan dan kebiasaan, proyeksi astral bisa dikendalikan. Mereka yang menguasai teknik ini dapat berinteraksi dengan makhluk dari dimensi lain, menjelajahi tempat yang tidak bisa dijangkau secara fisik, dan memperoleh pemahaman lebih dalam tentang alam gaib. Beberapa teknik yang sering digunakan untuk melatih proyeksi astral adalah pernapasan tertentu, meditasi mendalam, atau pola tidur khusus. Orang yang sering mengalami proyeksi astral juga biasanya memiliki pola tidur yang berbeda dari kebanyakan orang. Mereka bisa terbangun di tengah malam dengan perasaan baru saja kembali dari perjalanan di alam lain. Selain memiliki kepekaan terhadap dunia gaib, seseorang yang batinnya menembus alam astral juga memahami bahwa energi di sekitar dapat memengaruhi kemampuan kebatinan. Karena itu, mereka menghindari tempat-tempat dengan energi berat atau negatif dan lebih memilih lokasi yang memiliki vibrasi positif. Dengan cara ini,
Mereka dapat tetap berada dalam kondisi ideal untuk menjelajahi alam gaib tanpa terganggu oleh energi buruk. Menjaga keseimbangan energi adalah hal penting bagi mereka yang sering berhubungan dengan dunia non-fisik. Oleh sebab itu, berbagai ritual dan amalan digunakan untuk melindungi diri, menyelaraskan energi, serta menjaga batin tetap kuat dan stabil. Nah sahabat semula jadi, agar tetap aman dalam perjalanan astral atau ketika berinteraksi dengan dunia gaib, ada beberapa amalan dan doa yang bisa diamalkan. Yang pertama, mandi pembersihan energi. Gunakan air yang dicampur dengan garam atau daun bidara, siramkan ke seluruh tubuh sambil membaca doa perlindungan sesuai keyakinan masing-masing. Yang kedua, doa sebelum tidur untuk melindungi diri di alam astral. Bacalah, "Ya Allah, lindungilah ruh dan jasadku dari segala mara bahaya. Berikan cahaya penjagaan di setiap langkahku, dan bimbing aku dalam perjalanan batin menuju kebaikan." Bisa juga dilengkapi dengan ayat-ayat perlindungan seperti ayat kursi atau surat Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas. Yang ketiga, teknik meditasi dan pernapasan. Duduk tenang di tempat yang nyaman, tarik napas perlahan, tahan sejenak, lalu hembuskan sambil membayangkan energi negatif keluar dari tubuh. Fokuskan pikiran pada cahaya putih yang menyelimuti tubuh sebagai perlindungan dari pengaruh buruk. Yang keempat, menggunakan minyak atau dupa. Minyak tertentu seperti minyak cendana atau gaharu dapat membantu memperkuat energi kebatinan. Menyalakan dupa dengan aroma tertentu juga bisa membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk perjalanan astral, dengan menjaga keseimbangan energi dan melakukan amalan secara rutin. Seseorang bisa lebih mudah mengakses alam astral dengan aman. Dunia fisik dan non-fisik saling terhubung, dan keseimbangan antara keduanya bergantung pada kebiasaan yang dilakukan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalam semula jadi.